Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan salawat berikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mahasiswa UPY-PTK Sumatera Barat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Zainal A. Haris SAG SMI. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Asegaf, saya sendiri sebagai ketua, Belani Mutiara Syahila sebagai sekretaris, Mira Aulia, Mutia Auliasari, Muhammad Rafi, dan Nazatul Askia. Kami akan menjelaskan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan musyawarah hukum mufakat. Selamat menyaksikan hasil kelompok 5. Dalam tradisi budaya Indonesia sejak dahulu, konsep kewajiban selalu menjadi aksiologi dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh terhadap titah raja. Hak adalah kuasa untuk melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang sifatnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan kepada pihak tertentu dan tidak didapatkan oleh pihak lain, dan prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang bersangkutan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, yang menurut mereka setiap kewajiban seorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Filsafat kebesaran Mill 1996 menyatakan bahwa hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan atau dimanipulasi oleh orang lain demi kepentingan sendiri. Sedangkan kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah suatu perbuatan bebas atau dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan ke sikap positif yang tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Terima kasih. Mengapa diperlukan harmoni kewajiban hak negara dan warga negara? Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dan pemenuhan hak oleh kewajiban negara. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, yaitu Eropa. John Locke adalah filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak bebas, dan hak milik. Ada 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama Magna Carta pada tahun 1215. Pada Magna Carta ini dijelaskan tentang piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isi dari perjanjian tersebut adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh Raja John kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan keadilan. Yang kedua yaitu Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajah Inggris disebut revolusi atau Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1870
merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya, yaitu Raja Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Oleh Revolusi Prancis, pernyataan ini dimuat 3 hal, yaitu hak bebas, hak kesamaan, dan hak persaudaraan. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru saja dibangun dari hasil pemberontakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratif yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintah yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Yang ketiga yaitu sumber politik. Sumber politik mendasari dinamika kewajiban dan hak warga negara adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. D. Membuat argumen tentang dinamika dan tentangan harmoni kewajiban dan hak warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, ketentuan tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Namun dengan perubahannya rumusan naskah asli dan rumusan perubahan. Berikut bentuk perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah rumusan naskah asli pasal 31 ayat 1 yang berisi tentang tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan rumusan naskah perubahan pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Salah satu perubahan penting untuk pasal 3 terutama dimasukkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ini. Yang pertama adalah pasal 33 ayat 1 yang menegaskan azas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 menegaskan bahawa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan C, pasal 33 ayat 3 menegaskan bahawa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya harus dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1. Namun setelah perubahan, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan yang redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan keamanan yang diatur pada pasal 30 usaha pertahanan keamanan yang diatur pada pasal 30 ayat 1 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3. Bentuk usaha pertahanan dan keamanan negara berdasarkan pasal 30 ayat 2 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asas manusia. Penghormatan terhadap HAM pasca amandemen mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945 hanya terkuat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 setelah amandemen. Keempat, Undang-Undang 1945 diatur dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul HAM. Aturan dasar perihal HAM telah diatur secara detail dalam hal yang dianut rezim HAM yang detail dalam Undang-Undang 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Serikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. 1. Agama. Kepercayaan bangsa kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman prasejarah. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Susunan dasar negara yaitu Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Artinya, urutan sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan dalam luasnya dan isinya dalam sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila di mukanya. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan dapat lebih merata serta fasilitas lebih memadai, sehingga pendidikan lebih baik. Penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi madya dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sistem ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi nasional yang berazas kekeluargaan, kedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di negara bisa terkendali. 4. Pertahanan dan keamanan. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Sekian, terima kasih. Rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan selalu oleh pihak tertentu dan tidak dapat pihak lain manapun dapat menuntut secara paksa. 2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dari hubungan warga negara dengan negara, karena hak dan kewajiban bersifat timbal balik antara warga negara dengan negara. 3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pasal 27 sampai pasal 34, dan termasuk di dalamnya tentang hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. 4. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang. 5. Jaminan hak dan kewajiban warga negara
dan negara dengan segala dinamika, upaya berdampak pada terpenuhi keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Praktik kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara ini telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diatur suatu undang-undang, misalnya hak dan kewajiban dalam di bidang pendidikan, sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 31 dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisikan tentang sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berisikan tentang guru dan dosen. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang berisikan tentang perguruan tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.